Mereka berdua bersantai masing-masing berteman segelas kopi. Sore itu merupakan hari kedua dalam pendakian mereka. Di antara kedua gelas berbahan plastik, tersaji beberapa potong gorengan. Tingkat kematangannya tak sempurna. Bagian luarnya tampak gosong, dan ketika dibelah, isinya yang berupa berbagai sayuran masih mentah. Namun sebagaimana biasanya, makanan dan minuman di atas gunung selalu terlihat dan terasa lezat bahkan sebelum mendarat di permukaan lidah, sekalipun gosong ataupun mentah. Mungkin rasanya seperti bercinta, meski menempuh jarak jauh dan terjal, tapi rasanya selalu berada di persimpangan kebahagiaan. Di antara asap tipis yang menyeruak dari dalam gelas kopi, yang seketika berbaur dengan kabut yang menggantung meliuk-liuk, terciptalah sebuah percakapan yang barangkali menggelikan untuk didengar sebagian orang. Aku dengar kau menginginkan kebebasan lebih dari siapapun. Mungkin karena aku tak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Apakah itu sebuah pelarian atas ketidakberdayaan? Atau jangan-jangan kau hanya tidak mau diperintah? Seperti penganut kebebasan yang tergambar dalam sebuah kisah fiktif yang sering kau ceritakan itu. Anggap saja semacam anarkisme. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang anarkis? Di dompetku terselip KTP dan bahkan beberapa waktu lalu aku menggunakan kartu jaminan kesehatan yang aku dapatkan dari negara untuk membeli sebuah kacamata agar lebih murah. Lantas, mengapa kau selalu menaruh sikap skeptis yang tinggi terhadap kekuasaan? Bukankah kau mengakui demokrasi? Betul, aku mengakui nilai-nilai demokrasi. Meski setiap pemilu aku memilih golput. Sebab mental kita mental mitos yang mengagung-agungkan sebuah pencitraan. Meski demikian, aku selalu mengagumi kerja-kerja suatu organisasi tanpa syarat macam konflik kepentingan. Apakah mungkin kita mendapatkan kebebasan tanpa dirisak kekuasaan? Sebab kuasa negara memata-matai dari segala penjuru. Bahkan kini mengintai dari balik ponsel. Entahlah, aku pikir haus kebebasan rasanya lebih baik ketimbang haus kekuasaan. Percakapan singkat itu selesai sejurus matahari terbenam. Kedua pemuda ringkih itu menyadari bahwa mereka tak membawa senter. Tendanya terletak cukup jauh dari tempat mereka bersantai, menikmati keindahan alam gunung di kala sore hari. Sehingga mereka memutuskan segera beranjak menuju tenda sebelum gelap membutakan. Setiba di tenda, rupa-rupanya mereka beruntung. Tak disangka, sajian makan malam telah menunggu. Baru saja selesai dihidangkan oleh seorang kawan lain yang memilih beristirahat karena kelelahan. Kilatan-kilatan lampu senter menari-nari dalam kunyahan setiap kebebasan yang mereka lahap. Malam ini giliranmu mencuci piring dan membikin kopi, tegas kawannya yang menghidangkan makanan. Ternyata betul, bahkan di dalam mimpi pun seseorang tak bisa bebas karena masih dihantui mimpi buruk. Dan kau yang menginginkan kebebasan, kini harus mematuhi perintah untuk mencuci dan membikin kopi, sahut kawannya sembari terkekeh-kekeh sinis. Setidaknya, di atas gunung ini tidak ada poster politisi,
dan ancaman polisi yang mengintai, menghantui, dan mengawasiku ketika mengaduk-aduk kebebasanku. Balasnya penuh percaya diri.